Guys, mau tahu pengalaman mendapatkan saham dengan untung 100% atau bahkan lebih? Kali ini aku akan bahas studi kasus bersama Ko Rifan Kurniawan, pakar Value Investing Indonesia. Hai guys, di video sebelumnya yang berjudul Cari Saham yang Bisa Cuan Ratusan Persen, aku sudah cerita bagaimana konsep sederhana mendapatkan saham dengan keuntungan ratusan persen. Kali ini kita langsung aja interview Ko Rifan Kurniawan. Ko Rifan, sekarang ini banyak netizen yang rame investasi atau trading di saham PT Aneka Tambang Tbk atau Antam. Aku keingetan Ko Rifan ini pernah investasi di sahamnya Antam dan mendapatkan keuntungan sampai 140%. Boleh dong kok diceritain pengalamannya? Oke, jadi saya pernah investasi di PT Aneka Tambang, itu kurang lebih di tahun sekitar 2015 sampai sekitar 2016-an. Wah, waktu itu saham Aneka Tambang ini masih di kisaran sekitar Rp300 waktu itu. Karena memang harga sahamnya waktu itu sempat jeblok cukup signifikan. Karena memang waktu di tahun 2015 itu harga nikel, harga emas itu lagi turun cukup signifikan. Kayak contoh saya ingat banget waktu itu harga nikel itu ada di sekitar $5 dan kemudian harga emas itu ada di sekitar 1.200 US dollar per troy ounce gitu. Jadi kurang lebih turun sekitar 25% dibandingkan dengan tahun sebelumnya harga komoditasnya. Nah, turunnya harga komoditas itu membuat harga saham Aneka Tambang juga kemudian jeblok gitu ya. Tapi saya melihat bahwa justru dengan koreksi saham Antam waktu itu memberikan kesempatan untuk berinvestasi di salah satu perusahaan tambang emas dan nikel terbaik di Indonesia dengan harga yang dalam tanda kutip adalah salah harga. Nah, kenapa? Ya karena sebenarnya gini, kalau kita lihat by data gitu ya di dalam annual report-nya Antam, sebenarnya Antam ini masih punya cadangan nikel yang sangat besar ya. Besarannya itu kurang lebih sekitar 988 juta WMT. Dan selain nikel dia juga punya emas, punya bauksit juga. Nah, bauksitnya ini kurang lebih di sekitar 700 jutaan seperti itu. Jadi cadangannya ini masih sangat cukup untuk sekitar 100 tahun beroperasi. Jadi masih gede banget asetnya dia gitu. Ya kan? Nah, Antam ini kan kalau kita bedah di dalam laporan tahunannya, dia kan punya nikel, punya emas, punya bauksit gitu ya. Nah, saya waktu itu lihat gini, di tahun 2015 kan memang pertumbuhan ekonomi turun gitu ya. Nah, 2016 itu pertumbuhan ekonomi mulai membaik yang ditandai juga dengan kenaikan beberapa komoditas. Salah satunya adalah nikel dan juga emas. Jadi 2016 awal itu mulai merangkak naik. Nah, disitulah saya melihat bahwa ini ada kesempatan nih untuk masuk ke dalam saham Aneka Tambang. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu kalau yang di buku multi-bagger masuk di harga 400 perak ya? Ya, jadi waktu itu di kisaran 300 sampai 400. Jadi pertama kali masuk di 400-an, kemudian kan sempat turun lagi ya kan ke bottomnya kalau saya nggak salah ingat sekitar 320-an. Jadi ada kalanya waktu itu sempat floating loss sekitar 20 sampai 25% waktu itu. Tapi itu saya coba manfaatin untuk membeli sahamnya di harga yang lebih diskon lagi gitu. Jadi untuk harga average-nya makin lama makin rendah gitu. Kok di bukunya Koko itu tulis ada saham Antam itu katanya bisa turn around. Nah, sebenarnya boleh dijelasin nggak sih yang dimaksud turn around di buku yang Koko tulis itu tuh maksudnya tuh saham Antam kenapa kok turn around? Oke, jadi ketika satu perusahaan mencatatkan penurunan kinerja, tidak selalu artinya saham tersebut dihindari. Ada kalanya ketika sebuah perusahaan mencatatkan penurunan kinerja, kita perhatikan terlebih dahulu sebenarnya apa yang membuat kinerjanya itu turun. Nah, kita identifikasi apakah penurunan kinerjanya ini adalah sifatnya sementara atau sebaliknya sifatnya adalah permanen. Nah, dalam kasusnya Aneka Tambang, waktu itu saya melihat bahwa penurunan kinerjanya di tahun 2015 itu sifatnya sementara. Kenapa? Karena tadi yang sudah sempat dijelaskan bahwa Aneka Tambang ini bergantung pada harga komoditas, yaitu nikel, emas, dan juga bauksit. Nah, jadi
begitu kita perhatikan bahwa harga nikel, kemudian harga emas dan juga harga boksit ini kemudian mulai meningkat gitu ya seiring dengan perbaikan ekonomi, maka kita percaya bahwa kinerjanya aneka tambang waktu itu juga bisa ikut turnaround atau dalam arti kata membaik ya, dari yang tadinya jelek kemudian jadi membaik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Gitu kurang lebih. Jadi itu yang disebut dengan saham turnaround, ketika sebuah perusahaan bisa membalikkan kinerja dari yang negatif menjadi positif. Kok kalau saham turnaround itu tuh apakah ada hubungannya dengan economic mode gitu kok? Ya, pastinya ada ya, pastinya ada, karena gini, sebuah perusahaan yang memiliki economic mode ya, kayak contoh misalkan kalau aneka tambang, apa sih economic mode-nya? Ya, economic mode-nya adalah dia punya aset yang sedemikian besar. Nah, aset ini yang belum tentu dimiliki oleh perusahaan lainnya. Ya, karena tadi aneka tambang adalah salah satu perusahaan tambang baik nikel, emas, boksit yang terbesar di Indonesia. Jadi itu merupakan salah satu economic mode-nya. Cuma balik lagi nih, karena karakteristik dari PT Aneka Tambang ini bergantung pada harga komoditas, ya maka akan ada cyclical di tengah-tengahnya. Nah, kalau kita bisa memahami bagaimana bisnis proses dari aneka tambang ini, maka kita bisa memanfaatkan tadi turunnya harga saham ke Rp300 di tahun 2015-an menjadi sebuah kesempatan. Jadi, yes, ada hubungannya dengan economic mode. Dan itulah tadinya yang Koko hitung itu kalau 300 perak itu salah harga. Nah, pada saat itu Koko ngitung harusnya angka berapa sih kok? Yang normalnya aja gitu. Ya, waktu itu normalnya itu harusnya di kisaran sekitar 700-an, seingat saya. Gitu. Jadi margin of safety-nya kalau seingat saya waktu itu ada di kisaran sekitar 55 sampai dengan 60%. Jadi kalau udah margin of safety di atas 50% kan udah tergolong cukup besar lah ya. Kurang lebih waktu itu hitung-hitungan saya adalah harusnya di harga sekitar 700-an. Oke, nah PR nih buat teman-teman, margin safety 55% tuh berarti potensi untungnya berapa? Udah aku ajarin asalnya hitungannya. Harusnya di atas, kalau misalkan margin of safety di atas 50% ya potensi reward-nya bisa di atas 100%. Kok pertanyaan nomor 2, apakah di tahun 2021 dan kemungkinan besar akan seterusnya, apakah akan masih ada saham-saham yang salah harga dan masih bisa menghasilkan keuntungan sampai ratusan persen seperti yang Koko pernah dapat itu? Oke, jadi kalau di tahun 2021 ini kan memang kita tahu sekarang nih indeks harga saham gabungan ada di 6.100 sampai dengan 6.200 ya per kita bikin video ini. Jadi memang tidak semurah dibandingkan dengan tahun 2020. Nah, tapi yang menariknya adalah sepanjang pengalaman saya ada di stock market, salah satu pengalaman yang saya rasakan selama ini adalah market selalu menyediakan saham-saham yang salah harga gitu. Jadi tinggal banyak atau sedikitnya, tinggal jumlahnya aja yang kalau misalkan tahun 2020 jumlahnya jauh lebih besar misalkan ya. Tapi di tahun 2021 ini mungkin pilihannya lebih terbatas tapi tetap ada. Nah, justru sebenarnya menariknya adalah ketika di tahun 2021 ini ya tantangannya itu lebih berasa gitu. Ya gimana kita nih sebagai investor bisa lebih cermat ya di saat indeks lagi cukup tinggi ya, gimana caranya supaya kita bisa tetap menemukan saham-saham yang salah harga. Tapi yes, jawabannya akan selalu ada. Teman-teman, itu tadi penjelasan Korifan, masih ada harapan. So, teman-teman boleh share videonya ke teman-teman kamu yang baru mulai investasi. Kata Korifan adalah setiap tahun ada potensi untuk mendapatkan saham-saham yang salah harga. Nah, pertanyaannya, kamu ngerti nggak itu kalau sahamnya itu salah harga atau enggak? Kok, pertanyaan terakhir. Gimana nih pesan-pesan Korifan untuk sobat finansialku yang mau belajar value investing kok? Oke, jadi pesan-pesan untuk teman-teman yang mau belajar value investing adalah pertama, mulai dari mindsetnya dulu. Ya, karena banyak orang yang salah kaprah belajar value investing itu langsung belajar hitung-hitungannya. Meskipun nggak 100% salah, tapi itu juga nggak 100% benar. Karena kalau menurut saya, ketika kita belajar saham value investing, yang perlu dilatih terlebih dahulu adalah mindsetnya.
Ya, gimana caranya misalkan nih kita bisa orientasinya itu adalah investasi jangka panjang, bukan jangka pendek. Kemudian bagaimana kita bisa mengendalikan fear and greed dari emosi di tengah fluktuasi harga saham. Yang kedua adalah money management. Jadi yang pertama mindset, yang kedua money management. Bagaimana kita bisa mengatur alokasi dana kita ya untuk ditempatkan ke beberapa saham yang potensial. Ya, kemudian baru yang ketiga adalah teman-teman belajar baca laporan keuangan, belajar menganalisa berita-berita yang ada, belajar bagaimana melihat manajemen dari sebuah perusahaan dan lain sebagainya. Jadi kurang lebih 3 hal itu sih yang perlu teman-teman pelajari ketika ingin mendalami value investing. Thank you ya Ko ya. Teman-teman anyway, Ko Rifan juga punya YouTube channel. Teman-teman bisa subscribe YouTube channel Ko Rifan, Rifan Kurniawan, dan juga ada Instagram Rifan_Kurniawan. Dan ada juga websitenya rifankurniawan.com. Ya, lengkap kok. Oke, thank you Ko untuk diskusinya. Semoga diskusi ini bisa bermanfaat buat teman-teman juga. Gimana guys cerita dari Ko Rifan? Kalau kamu terinspirasi dengan ceritanya, boleh dong kasih like-nya. Berapa orang nih yang terinspirasi? Saya lihat. Guys, kalau kamu mau tahu cerita Ko Rifan berburu keuntungan saham ratusan %, kamu bisa beli dan baca buku Multibagger di toko buku. Kamu juga bisa join ke grup belajar saham Finansialku.com bersama Ko Rifan Kurniawan. Informasinya ada di link description. Semoga kamu mendapat gambaran bagaimana cara seorang investor bekerja. Jadi, kita tetap objektif dan rasional. Tidak boleh pakai perasaan atau ikut-ikutan aja. Rabu depan, aku akan bahas mengenai ciri saham gorengan versus perusahaan yang sehat. Kamu perlu tahu supaya portofolio investasi kamu isinya perusahaan sehat dan menguntungkan. Tonton juga playlist belajar investasi untuk pemula dan subscribe YouTube channel Finansialku.com. Sampai jumpa di video Melek Finansialku Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true.